Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya yang Tuhan selalu limpahkan kepada kita setiap hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Kembali kami ada lagi pada saat ini karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, pemain biola terkenal bernama Fritz Kreisler suatu kali berhadapan dengan tuduhan bahwa ia mencuri sebuah biola yang adalah miliknya sendiri. Pada biola itu tertulis nama Fritz Kreisler, dan polisi serta seorang penjual biola tidak percaya bahwa orang yang memegang biola itu adalah Fritz Kreisler. Ketika petugas polisi hendak membawa Fritz Kreisler ke kantor polisi, Fritz Kreisler berkata, "Berikan biola saya, dan saya akan memainkan biola itu." Petugas polisi memberikan biola tersebut dan Fritz Kreisler mulai memainkan biola tersebut dengan alunan musik yang sangat dikenal sebagai miliknya. Petugas polisi pun sadar bahwa tuduhan mereka salah karena orang tersebut benar-benar Fritz Kreisler yang memiliki biola tersebut. Dari kemampuannya bermain biola, dikenal identitasnya. Berkaitan dengan identitas, saudara dan saya, kita semua punya identitas yang luar biasa berdasarkan firman Tuhan. Kita perhatikan Mazmur 100 ayat 3 ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat yang sederhana ini berbicara tentang identitas saudara dan saya. Pertanyaan mengenai siapakah saya ditemukan jawabannya salah satunya dalam ayat ini. Kita mengerti di sini tentang identitas diri kita. Identitas diri kita tidak ditentukan dari dunia ini, dari apa kata orang, tapi dari apa kata firman Tuhan. Dan kita mengetahui pertama bahwa identitas kita adalah orang-orang yang dijadikan oleh Tuhan. Kita semua yang hidup hari ini secara biologis dilahirkan oleh seorang ibu. Kita punya orang tua biologis. Tapi kita perlu sadari bahwa kita semua ini ada karena dijadikan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya rencana buat kita. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan memberikan mereka kemampuan untuk bertambah banyak. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang dijadikan oleh Tuhan serupa dengan gambarannya. Kita diciptakan Tuhan, dijadikan olehnya untuk kemuliaannya. Dan karena itu tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita mengerti identitas kita di sini, bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Dikatakan punya Dialah kita. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kita telah ditebus olehnya dengan darahnya yang kudus. Kita bukan milik iblis. Kita bukan milik dunia ini. Kita bukan milik diri kita sendiri. Tapi kita adalah kepunyaan Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 dikatakan, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus." Tuhan Yesus telah menebus kita, telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. Kita adalah miliknya.
Yang ketiga saudara, identitas kita. Kita ini adalah umatnya. Artinya saudara bahwa kita semua sebagai umat Tuhan hendaknya menyembah Dia. Dan kita semua adalah satu keluarga di dalam Kristus. Semua kita yang percaya kepadanya adalah umatnya. Dan yang keempat, identitas kita adalah kawanan domba gembalaannya. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ibarat kawanan domba, saudara dan saya dituntun dan dipelihara serta dibimbing Tuhan dalam rencananya. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita ingat selalu apa identitas kita. Siapa saya, siapa kita. Kita ini adalah miliknya, dijadikan oleh Tuhan. Kita adalah umatnya, dan kita bagaikan kawanan domba gembalaannya yang dituntun melangkah dalam keberkatannya menuju kepada kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti siapa kami, identitas kami di dalam Tuhan. Kami ini adalah milik-Mu. Engkau yang menjadikan kami. Kami bukan milik dunia, kami bukan milik iblis, tapi kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan sebagai kepunyaan-Mu sudah seharusnya kami mengerti, kami sadari kami seharusnya menyembah-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Tuhan selalu menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang benar, dalam jalan-jalan-Mu yang kekal. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin sertai kami di dalam kuat kuasa-Mu, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, pertolongan, mujizat-Mu yang ajaib termanifestasi di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.